Perkenalkan, nama saya Sandi Dewantara dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 04323018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS Grafika Komputer. Kita disuruh membuat GL point, GL line, GL line strip, dan GL line loop. Untuk pertama-tama kita membuka dev C++ kita ya. Nah, ketika sudah buka dev C++ nya, kita langsung menuju ke file langsung kita ketik, langsung kita pilih new, kita klik project. Untuk selanjutnya kita pencet multimedia, lalu OpenGL kita ketik. Mungkin kita akan mau membuat apa dulu, tapi kita sebelumnya harus save dulu ya. Mungkin testing, coba testing. Nah, ini kan langsung muncul seperti ini ya. Lalu kalau kita mau membuat sebuah GL atau GLUT, itu lalu kita pencet ke project option, lalu kita klik ke parameter. Nah, untuk linkernya ini sudah ada. Untuk linkernya untuk linkernya saya sudah ada, itu kita tinggal copy aja. Lalu kita paste. Nah, ini sudah ada linkernya. Langsung kalau sudah, kita klik OK. Lalu kita coba compile dan run untuk melihat apakah linkernya sudah bisa membuat sebuah project. Nah, kalau sudah berhasil, itu tandanya seperti ini teman-teman. Sudah bisa berputar-putar animasinya. Nah, kali ini kita akan membuat GL point ya teman-teman. Nah, untuk GL point ini sendiri saya sudah bikin. Nah, untuk GL point punya saya itu seperti ini. Sebelumnya kita kalau ingin membuat sebuah GL, kita harus mengetikkan yang saya blok ini tadi, Terus untuk GL point size itu untuk ukuran poin yang teman-teman inginkan. Kalau itu sih terserah teman-teman ya, tapi kalau saya pakai 15 saja. Terus untuk kita membuat GL point, kita harus ketikkan GL point, jangan sampai keliru ya teman-teman. Terus untuk GL color ini itu kayak warna-warna dari poin tersebut. Kalau di OpenGL ini kan kita mempunyai cuma 3 warna aja RGB, yang pada dasarnya kayak merah, hijau, sama biru kalau tidak salah. Nah, ini kan ada 2, warna merah sama putih. Karena tema kali ini saya mau membuat poin tapi merah putih kan, karena sekarang di bulan Agustus memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk membuat sebuah vertex ini kita harus membuat di GeoGebra ya, tapi bebas sih, bisa membuat di buku atau di GeoGebra, selera teman-teman. Tapi kalau untuk GeoGebra ini sendiri kita nggak perlu susah-susah, kita tinggal contoh ya seperti ini, tinggal meluruskan aja. Nah, seperti ini. Kalau untuk punya saya sendiri itu akan jadinya seperti ini. Kita compile dulu.
Nah, untuk punya saya seperti ini, merah putih, yang atas merah, yang bawah putih. Untuk membuat seperti ini kita harus membuat sebuah di bebas di GeoGebra bisa, GeoGebra bisa, di buku tulis bisa. Untuk membuatnya seperti ini, tinggal teman-teman luruskan aja selera, kembali lagi ke selera. Kalau sudah, itu nanti jadinya seperti ini. Kan banyak ya, karena untuk poin yang saya bikin itu memang banyak. Terus kita lanjut ke GL init Windows position. Itu untuk posisi kita membuat sebuah vertex itu di mana, biar mungkin mau bikinnya di tengah, di kiri, di kanan, di bawah, di atas, bebas. Sebuah objek ya teman-teman, bukan sebuah vertex, sebuah objek. Terus untuk Windows size ini untuk size di Windows kita, kan kalau punya saya kecil seperti ini, itu bisa dibesarin lagi, bebas. Nah, kalau sudah diketik seperti ini, kita tinggal compile seperti tadi. Seperti ini contohnya nanti kalau sudah jadi. Oke, lanjut ke GL line. Yuk kita lanjut ke GL line. GL line ini merupakan sebuah garis. Kalau tadi kan poin, sekarang garis. Untuk pertama-tama kita membuat sebuah kode ini tadi. Terus kita jangan lupa untuk memberikan nama GL Began, GL Line. Jangan sampai lupa ya teman-teman, dan jangan sampai salah. Terus kita harus membuat sebuah vertex. Untuk kali ini saya membuat sebuah persegi, tetapi kayak dikasih garis di dalamnya, kayak silang-silang gitu. Nah, seperti ini. Itu teman-teman bebas mau berkreasi seperti apa, bebas ya teman-teman. Kalau untuk punya saya seperti ini. Nah, untuk membuat seperti ini itu sama kayak GL point tadi, kita mau buat di GeoGebra dulu. Mungkin kalau teman-teman sudah pro ya, mungkin itu langsung juga bisa, kayak ngawang-ngawang gitu bisa. Nah, kalau kita belum bisa, kita ke GeoGebra dulu, kita sketsa terlebih dahulu. Lebih enaknya gimana, kita buat silangnya dulu atau perseginya dulu. Tapi kalau di sini saya pakai silang dulu ya teman-teman. Kita buat silang. Untuk pertama-tama saya membuat seperti ini, silang ini gini, terus saya buat seperti ini dan garis-garisnya dulu. Lalu saya membuat sebuah persegi terlebih lalu selanjutnya kita membuat sebuah persegi. Sebelumnya kalau menurut saya ini kurang efisien ya teman-teman, kayak mungkin saya buatnya keliru. Harusnya saya buat persegi terlebih dahulu, lalu kita buat garis-garisnya agar lebih cepat dan lebih minim untuk codingan yang ada di sini. Nah, untuk yang kalau sudah selesai membuat seperti ini, teman-teman juga jangan lupa untuk mengetik kode-kode yang ada di sini, yang saya blok ini. Itu saya makainya sama kayak GL point, tanpa ada yang saya rubah. Yuk kita lanjut ke GL line. Kita lanjut ke GL line strip. Untuk GL line strip di sini saya membuat sebuah pisau. Sebuah pisau bisa disebut pisau, bisa disebut pedang ya teman-teman. Soalnya ini kecil, mungkin lebih enaknya pisau aja. Nah, untuk membuat sebuah pisau kita kan juga butuh desainnya. Mungkin teman-teman lagi bingung atau gimana, kita ketik aja di Google, mungkin mau cari sketsa pisau atau gimana, bebas sih. Tapi kalau saya pasti cari sketsanya terlebih dahulu biar lebih enak. Terus kita buat di GeoGebra kayak tadi, hampir sama, buatnya tetap hampir sama. Terus untuk
pisau ini saya membuat seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk membuat seperti ini, jangan lupa diganti yang di GL3-nya sini. Jangan lupa dikasih GL line strip ya teman-teman, karena untuk kali ini saya mempresentasikannya GL line strip. Terus untuk pertama-tama kita harus membuat sebuah pisaunya terlebih dahulu yang di sininya ya teman-teman. Kita harus membuatnya seperti ini terlebih dahulu. Lalu kita membuat sebuah pegangannya atau gagang. Kan biasanya kalau untuk pisau tempur ya, ini mungkin itu kan ada kayak gininya, kayak apa ya, mau ke pegangannya itu loh teman-teman. Nah seperti itulah pokoknya. Nah terus kita membuat ininya terlebih dahulu yang di sini, yang kotak ini. Lalu kita buat pegangannya. Nah untuk pegangannya ya sama, tetap harus digambar terlebih dahulu agar tidak salah. Biasanya ya untuk studi kasus yang saya bikin ini tadi, saya ada kayak kesalahan gitu loh teman-teman. Kadang itu kayak di sini ya, di ujungnya sini itu mencong ke sini. Terus kadang kita bikin di sini ya, terus mencongnya ke sini. Pokoknya lebih-lebih lah. Pokoknya tetap sabar kalau untuk membuat seperti ini, dan harus teliti juga. Kalau saya buatnya ya seperti ini, saya juga pelan-pelan. Kadang ada yang salah, tetapi ya di logika aja lah. Tetap sabar. Oke. No, tetap sama ya teman-teman untuk yang di bawahnya. Untuk yang di bawahnya tetap sama. Terus untuk di sini kenapa kok nggak diwarna? Nah, kenapa nggak saya warna? Karena untuk di sini pisaunya bagus sih kalau menurut saya ya warna putih, karena backgroundnya hitam. Tuh. Sebenarnya bisa dirubah-rubah backgroundnya, tetapi agar lebih cepat, kita langsung aja. Nah, seperti ini untuk pembuatan GL line strip karya Sandi Dewantara. Yuk kita lanjut ke GL line loop. Nah, kali ini saya membuat GL line loop. GL line loop di sini saya membuatnya segi 5. Kita coba terlebih dahulu agar teman-teman tahu. Nah, untuk pembuatan di GL line loop ini sendiri itu saya memakai segi 5. Terus untuk segi 5 ini cara buatnya seperti yang GL line strip dan GL point sama, tetap kita harus menggambarnya terlebih dahulu di titik koordinatnya agar tidak ada yang salah. Biasanya kan kita mungkin kalau kita belum pro, yaitu tadi kayak sebelumnya kayak ngawang-ngawang gitu. Nah kita harus sketsa terlebih dahulu agar lurus. Nah untuk di GL line loop ini saya membuat segi 5. Bagaimana bisa ada banyak warna ini, kan karena kan tadi bilangnya cuman ada 3 warna aja, RGB, merah, hijau, biru. Nah terus di sini kok bisa warna-warni. Nah untuk bisa warna-warni ini sendiri ada kode-kode tersendirinya ya teman-teman.
Sebelumnya saya akan membuka Nah, untuk kode-kode di sini pemberian warnanya seperti ini. Ada hitam, ada biru, ada hijau. Cian itu biru, kayak biru langit gitu. Terus ada merah, ada warna magenta, ada yellow, ada white. Dan ini ada kode-kodenya sendiri ya teman-teman, nggak bisa dirubah dan nggak bisa diawur. Nah, bagaimana bisa seperti ini? Ya itu tadi, ini misalnya kalau mau di putih juga bisa sih teman-teman. Cuman di warna putih seperti tadi, cuman alangkah baiknya mungkin kan sebelum-sebelumnya cuman putih aja. Nah, ini kita warna aja biar bagus. Nah, untuk membuatnya tetap masih sama. Tapi ini kan bedanya cuman GL line dan GL line loop. Yang tadi kan GL line strip. Nah, untuk GL line loop ini kalau tidak salah itu garisnya itu terus nyambung gitu loh teman-teman, nggak bisa kayak seperti mungkin ini kalau salah bisa komen di bawah. Kalau nggak salah itu untuk GL line loop itu garisnya cuman bisa nyambung, nggak bisa kayak GL line kayak tadi, terus GL line strip gitu nggak bisa. Ini terus menyambung gitu. Nah, makanya saya membuatnya segi 5 ini biar lebih mudah dan lebih efisien buatnya ya. Jangan lupa di komen ya teman-teman biar nilai saya bagus. Oke. Untuk bawah-bawahnya ini sendiri juga masih sama, nggak ada yang saya rubah. Untuk glue display injection ini kalau injection ya kalau nggak salah itu kayaknya backgroundnya deh teman-teman, entah dari sini atau dari sini untuk backgroundnya itu. Dicoba-coba aja teman-teman, jangan takut salah. Kalau error itu juga bisa buat belajar. Oke, terima kasih untuk presentasi kali ini dibuat tugas UTS. Semoga nilai saya bagus dan teman-teman memberikan like dan komen yang banyak. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.